Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada tingkat ke-6 Menara Wookiee, Luo Feng muncul dan segera mengamati sekelilingnya. Ini adalah dunia pegunungan dan perbukitan dan tampak sangat luas. Suara tua bergema dari langit tinggi di atas. Kamu hanya perlu tetap hidup untuk melewati tingkat ke-6. Kemudian, kamu bisa masuk ke tingkat ke-7. Prajurit Bima Sakti, kamu sangat dekat dengan puncak Menara Wookiee. Luo Feng tersenyum. Dia hanya ingin tetap hidup, sungguh persyaratan yang mendasar. Baginya, ini akan menjadi level yang sangat sulit. Di suatu tempat jauh dari Luo Feng, di dalam dunia pegunungan dan perbukitan, hamparan luas wilayah tertentu tiba-tiba mulai bergetar, seolah-olah ada makhluk besar yang akan muncul dari bawah. Tanah mulai retak, menimbulkan gundukan yang tidak rata, dan banyak batu gunung yang hancur mulai runtuh dan jatuh ke segala arah. Secara bertahap, bayangan hijau tua mulai muncul dari bawah tanah. Benarkah ada binatang yang muncul dari bawah tanah? Luo Feng bergumam pelan. Makhluk hijau besar itu muncul dari bawah tanah dengan gemuruh keras, hingga muncul sepenuhnya di permukaan. Itu memiliki salah satu wajah paling jelek yang pernah dilihat Luo Feng. Terlihat seperti katak hijau tua, namun setiap inci kulitnya sepertinya mengandung sebuah mata. Pada pandangan pertama, tampaknya setidaknya ada beberapa ratus mata. Mengaum, binatang buas itu memiringkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan raungan marah. Setiap mata di tubuhnya memancarkan sinar cahaya kemasan. Sinar kemasan melesat ke segala arah, mencapai jarak maksimum 100 juta kilometer, lalu menghilang. Berdasarkan jumlah cahaya kemasan, Luo Feng sampai pada keputusan langsung tentang jumlah mata pada binatang ini, yaitu 1000 mata. Binatang bermata 1000 itu melolong keras sebelum melihat Luo Feng. Separuh dari mata di seluruh tubuhnya sedang menatapnya. Pada saat yang sama, suara yang menggelegar yang bergema di seluruh langit dan bumi menyatakan, "Sudah lama sekali, sangat lama. Aku punya kesempatan untuk muncul sekali lagi. Prajurit, aku akan menanganimu perlahan-lahan, sangat perlahan. Semakin lama Anda bertahan, semakin bahagia saya." Pada tingkat ke-6 Menara Wookiee, itu sulit, sangat sulit untuk menemukan satu bentuk kehidupan. Luo Feng tersenyum. Aku akan selamat. Jika Anda berusaha memaksaku untuk menyerah pada kelangsungan hidupku, itu akan sangat sulit, kata Luo Feng. Mengaum, tiba-tiba binatang bermata 1000 itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ganas yang menghancurkan bumi. Bumi di sekitarnya pecah menjadi potongan-potongan benua yang mulai mengambang. Setiap benua memiliki diameter sekitar 100 juta kilometer. Sekilas, setidaknya ada 1000 dari mereka. Kemudian benua-benua ini dengan cepat mengkompresi dan memadat, membentuk banyak pedang hitam. Setiap pedang memiliki panjang sekitar 300.000 kilometer. 1000 pedang digantung di ruang hampa saat binatang bermata 1000 itu menatap Luo Feng. Prajurit, saya harap Anda hidup cukup lama, kata makhluk itu. 1000 pedang hitam diatur seolah-olah membuat formasi militer terbang begitu cepat sehingga terdengar seolah-olah sedang bersiul ke arah Luo Feng. Hah? Luo Feng mengerutkan kening. Dia dalam masalah. Shoo, shoo. Ribuan bayangan pedang mengalir seperti listrik, langsung menyelimuti langit di atas Luo Feng, lalu menuki ke bawah dengan cepat, menyebabkan Luo Feng tidak ada ruang untuk melarikan diri. Dia terjebak dalam formasi pedang. Bang! Luo Feng dengan pedang bayangan darah di tangannya, seolah-olah seluruh tubuhnya adalah pedang raksasa. Dengan satu ledakan, dia membuat kontak dengan pedang lainnya dan dengan sangat cepat menggunakan kekuatannya untuk terbang mundur. Namun setelah terlempar ke belakang,
pedang hitam itu dengan cepat pulih dan mengejar. Pedang hitam lainnya di sekitarnya juga menyerbu ke arahnya. Betapa merepotkan. Luo Feng menggertakkan gigi. Senjata kekuatan spiritual dan makhluk agung. Perbedaannya adalah kecepatan, di mana senjata kekuatan spiritual ini bergerak jauh lebih cepat daripada makhluk agung. Namun bagiku, ini tidak ada gunanya. Luo Feng mulai menjalankan teknik tubuhnya tanpa hambatan. Baginya, bentuk serangan berbasis kuantitas ini tidak ada artinya. Di tempat lain, Komandan Kabut Hitam melihat ke layar dan lebih lanjut berkomentar. Tingkat kelima, tingkat keenam, dan tingkat ketujuh. Dari tingkat-tingkat ini, tingkat keenam kemungkinan besar akan menjadi tingkat termudah untuk Bima Sakti. Teknik tubuh prajurit Bima Sakti adalah hal yang paling mencengangkan, dan aspek yang diuji pada tingkat keenam, terutama teknik tubuh seseorang. Sebelumnya, segelintir orang sudah berhasil melewati level 6, kata komandan wanita lapis baja perak. Dengan teknik tubuh yang jauh lebih kuat daripada teknik manapun, secara alami akan jauh lebih mudah bagi prajurit Bima Sakti untuk melewati tingkat ke-6. Dia tersenyum ringan. Komandan kekar di samping juga mengangguk. Prajurit Bima Sakti mengambil segala sesuatunya dengan sangat mudah. Mata Seribu harus merasa seolah-olah martabatnya dipertaruhkan. Dia akan menyerang lebih agresif dan terus-menerus sampai dia dapat menekan Bima Sakti dan menghilangkan kemungkinan pembalasan darinya. Saya akan memasang taruhanku, kata komandan binatang yang tampak jahat yang duduk di paling kanan. Mata Seribu akan mengeksekusi cahaya hati Mata Seribu untuk mengalahkan prajurit Bima Sakti. Kembali ke tempat Luo Feng. Saat ini, 1000 pedang mengepung Luo Feng dan semuanya tampak menjadi bayangan tunggal yang kabur. Bayangan ini bentrok dan menabrak pedang lainnya. Suara tajam dari pedang yang saling bertabrakan terdengar, dan sebagian besar waktu, suara ini dibuat saat pedang bayangan darah bertabrakan dengan pedang lain yang mengelilinginya. Kadang-kadang, tubuh Dewa Luo Feng akan menerima pukulan. Betapapun yang terjadi, dia mencoba yang terbaik untuk menempatkan dirinya di posisi yang paling menguntungkan. Jika kita terus seperti ini, bahkan satu era kemudian, kau masih tidak bisa menyakitiku, kata Luo Feng yang memandang jauh ke arah binatang bermata 1000 itu. Binatang bermata 1000 itu mengaum marah. Kamu, pejuang kecil. Tiba-tiba, metode serangan dari 1000 pedang yang mengepung Luo Feng sekaligus berubah. Sebelumnya, semua pedang telah mengelilinginya untuk menyerang, tapi itu hanyalah metode serangan terkoordinasi sederhana. Tetapi pada saat itu, saat pedangnya menyerang, akan menjadi 10 pedang yang bekerja sama. Pada satu titik, 1000 pedang dibagi menjadi 100 tim, dan setiap tim memiliki 10 pedang yang bekerja dalam harmoni yang sempurna. Oleh karena itu, kolaborasi mereka memungkinkan kekuatan mereka untuk melonjak lebih dari 10 kali, secara instan memaksa Luo Feng ke sudut yang sempit. Binatang macam apa ini? Luo Feng bergumam. Satu hati untuk 1000 pedang, dan setiap teknik pedang begitu kuat. Luo Feng menjadi gila saat dia mencoba yang terbaik untuk melakukan perlawanan. Tidak hanya dia harus menghindar dan menghindar, tapi dia juga harus menyerang pada saat yang bersamaan. Teknik tubuhnya benar-benar meledak dengan kekuatan penuh. Terkadang menghindar, terkadang menyerang. Pada satu titik waktu, seolah-olah segala sesuatu di langit dan bumi hancur berantakan. Langkah 9 hari adalah teknik pedang yang sering dieksekusi. Setelah teknik pedang ini dijalankan, setiap pedang di sekitarnya akan segera dirobek, dibombardir, dan kemudian dilempar ke kejauhan. Pada saat itu, seluruh formasi 1000 pedang benar-benar berantakan. Dimanapun Luo Feng melintas, akan dibom dan terkoyak, meninggalkan tanah yang hancur. Selanjutnya, dia mengandalkan kekuatan pinjaman saat menghindar, jadi dia sepenuhnya memegang kendali, serta ditempatkan dalam posisi yang sangat diuntungkan. Di tempat lain, komandan monster jahat yang menonton adegan di layar terkejut saat dia berseru, "Aku salah, bahkan dengan 1000 mata mengeksekusi cahaya hati 1000 mata, itu masih tidak bisa mengalahkan prajurit Bima Sakti. Sebelumnya, selama pertarungan, dia sepertinya hanya menghindari serangan. Siapa yang mengira dia akan memasukkan teknik pedangnya ke dalam teknik tubuhnya?"
ini telah memungkinkan teknik tubuhnya untuk mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Mengeksekusi cahaya hati 1000 mata. 1000 mata pasti gila setelah terpojok ke dalam situasi putus asa seperti itu. Keempat komandan itu berdiskusi di antara mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, bahkan jika cahaya hati 1000 mata dieksekusi, mata 1000 hanya akan mendapatkan sedikit keuntungan, kata komandan kekar itu. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan pejuang Bima Sakti itu. Teknik tubuhnya berada di level master hukum dan telah mencapai kesempurnaan untuk menjadi benar-benar tangguh. Kembali ke dalam menara di dunia pegunungan dan perbukitan. Prajurit, kamu benar-benar sangat mengesankan, kata binatang bermata 1000 itu. Bahkan saya tidak dapat mengalahkan Anda. Anda benar-benar salah satu pejuang paling kuat yang pernah saya temui. Mungkin Anda akan dapat mencapai puncak menara Wuki. Binatang hijau tua bermata 1000 itu tiba-tiba membuat lubang dan menembus jauh di dalam tanah dengan benturan keras. Kemudian dia menghilang dari pandangan Luo Feng. 1000 pedang di lingkungan Luo Feng seketika menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke kejauhan. Setelah itu mereka mendarat dengan benturan keras menjadi gunung dan bukit. Luo Feng menghela nafas lega. Kegilaan seperti itu, 1000 pedang semua dikendalikan dengan satu hati. Ledakan energinya dari awal hingga akhir sebanding dengan milikku. Namun pada akhirnya dia hanya bisa melepaskan ledakan di level ini. Gumam Luo Feng pada dirinya sendiri. Pada saat itu, seberkas cahaya turun dari langit dan menyelimuti Luo Feng. Seketika, Luo Feng menghilang dari dunia tingkat ke-6 menara Wuki. Di lantai 7 menara Wuki adalah dunia yang sedingin es. Gunung es yang hampir transparan berada di depan Luo Feng. Lantai 7. Luo Feng sangat senang. Ada total 9 lantai di menara Wuki. 8 lantai pertama adalah ujian. Dan jika saya bisa naik ke lantai 9, saya akan berhasil. Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin Luo Feng yakin bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di lantai 9 menara Wuki. Hanya ada 2 bahaya yang tersisa, yang di lantai 7 dan 8. Luo Feng melihat sekeliling dengan waspada. Riak luar angkasa menyebar di langit di mana udara dingin menyebar dan satu mata raksasa muncul. Mata dewa. Luo Feng linglung. Mengapa lantai 7 memiliki mata dewa juga? Apakah itu juga kejutan pikiran? Luo Feng ragu-ragu. Tapi itu sama dengan lantai 3. Setidaknya harus ada perbedaan. Weng. Mata dewa memancarkan cahaya kemasan kabur menutupi Luo Feng. Prajurit Bima Sakti, suara kuno itu bergema di telinga Luo Feng. Jika kamu lulus ujian mata dewa, kamu akan memasuki lantai 8 menara Wuki yang akan menjadi ujian terakhirmu di menara Wuki. Suara kuno itu memudar. Cahaya kemasan yang kabur mengeluarkan kejutan pikiran yang kuat membuat Luo Feng kesal. Itu memang kejutan mental sekuat yang ada di lantai 3 menara Wuki ketika tes di sana telah berakhir. Kejutan pikiran. Luo Feng menatap mata dewa itu. Dia harus mengambilnya secara langsung tanpa melarikan diri. Itu tidak terlihat, jadi tidak mungkin dia bisa bersembunyi darinya. Dia harus melawannya secara langsung. Mengapa lantai 7 masih mengalami kejutan pikiran? Luo Feng bingung. Kemudian dia berhenti berpikir dan mencoba melawan kejutan pikiran itu dengan seluruh kekuatannya. Di tempat lain, keempat pemimpin itu menatap layar. Pikiran prajurit Bima Sakti itu sangat kuat, jadi akan mudah baginya untuk melewati lantai 7. Suara pemimpin yang menjulang tinggi itu bergemuruh. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa dia pelajari dari teknik mata dewa. Teknik mata dewa diciptakan oleh Yang Mulia Raja Dewa, kata pemimpin kabut hitam. Ini adalah teknik khusus. Dan di dunia jin, hanya yang khusus yang dapat disegel. Mereka yang memiliki kontribusi khusus dan mereka yang memiliki potensi besar dapat diberikan. Benar, 6 tentara berhasil mencapai lantai 7 menara Wuki. 5 dari mereka gagal dan salah satunya berhasil dan berhasil sampai lantai 8. Yang terburuk dari mereka bahkan tidak menyelesaikan jilid pertama. Yang terbaik menyelesaikan jilid ketiga. Sementara itu,
Luo Feng tidak tahu itu. Dia melawan kejutan pikiran dengan menggunakan semua kekuatannya. Kadang-kadang dia memandang mata dewa di langit, dan terkadang dia melihat gunung es yang bertransparan di sekitarnya. Saya hanya harus melawan kejutan pikiran seperti ini. Apa batas mata dewa ini? Pikir Luo Feng. Meskipun Luo Feng memiliki tekad yang kuat, semuanya memiliki batasnya. Jika serangan mata dewa itu melampaui batasnya, dia akan pingsan dan dipindahkan. Tapi ini kesempatan bagus untuk mempertajam tekadku, pikir Luo Feng. Ada 8 tingkat bahaya di Menara Wuqi. Saya tidak berpikir lantai 7 akan menghentikanku. Luo Feng terus melawannya. Cahaya kemasan yang kabur menutupi semua yang ada di bawah. Luo Feng tampak seperti mengenakan kain emas. Kejutan pikiran menjadi semakin kuat, dan itu mencapai tingkat batas dewa sejati dalam waktu singkat. Tapi itu bukan apa-apa bagi Luo Feng. Luo Feng melirik gunung es. Apa itu? Di permukaan gunung es, karakter kuno muncul. Mereka semua adalah karakter dari peradaban kuno, dan mereka menutupi gunung. Karakternya berasal dari jilid pertama teknik mata dewa. Teknik mata dewa? Luo Feng sangat gembira setelah membaca baris pertama. Hahaha, semua lantai setelah level ketiga memiliki hadiah. Meski ada bahaya juga, ada banyak hadiah. Lantai 7 memberikan teknik secara langsung. Aku juga punya teknik rahasia, Luo Feng berkata gembira. Coba saya lihat teknik rahasia yang mana. Apakah Sungai Duandong juga memilikinya? Luo Feng melihat dengan cermat. Adapun kekuatan kejutan pikiran itu bukan apa-apa bagi Luo Feng. Teknik mata dewa adalah teknik untuk pikiran. Luo Feng sangat gembira. Luo Feng membaca pengantar jilid pertama teknik mata dewa. Tekad. Setiap makhluk agung memiliki tekad. Beberapa memiliki tekad yang lebih kuat, sementara yang lain memiliki tekad yang lebih lemah. Ketika makhluk lemah mati, semuanya akan lenyap. Namun ketika makhluk agung meninggal, tekadnya akan tetap ada. Setetes darah atau sisik, semuanya akan mengandung tekanan mental yang besar. Saat makhluk agung masih hidup, mereka akan bertarung satu sama lain. Dan saat pikiran bertarung satu sama lain, makhluk agung dapat mempermainkan kepala musuh mereka. Jika tekad antara dua pesaing terlalu besar, yang lebih kuat bisa membuat yang lebih lemah koma, membuatnya tidak berdaya. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Makhluk agung memiliki jiwa, kesadaran, dan tekad yang keras. Jika jiwa mereka dihancurkan, mereka akan mati selamanya. Adapun kesadaran seseorang itu dibangun di atas jiwa. Semakin kuat jiwa seseorang, semakin besar kesadarannya. Ketika dua makhluk agung bertarung satu sama lain, jika ada jurang kesadaran yang besar di antara mereka, yang lebih kuat bisa menghancurkan jiwa si lemah dengan mudah. Namun, tekad berbeda. Tekad tidak berkolerasi dengan jiwa. Bahkan jika seseorang memiliki jiwa yang lemah dan kesadaran yang lemah, dia masih bisa memiliki tekad yang kuat. Ketika seseorang lemah, tekad tidak hanya membantu. Hal terbaik yang bisa dilakukannya adalah melawan ilusi. Dan ketika seseorang meninggal, tekadnya akan menghilang dan menjadi tidak berguna. Namun, ketika seseorang menjadi dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, atau bahkan lebih unggul, tekad akan menjadi sangat berguna. Bahkan ketika makhluk tertinggi mati, tekadnya akan tetap ada, seperti setetes darah dewa yang dimiliki Luo Feng. Hanya mereka yang tekadnya telah mencapai tingkat dewa ruang hampa sejati yang dapat berlatih teknik mata dewa. Ini seperti melatih hati. Luo Feng sedang membaca jilid pertama teknik mata dewa. Selain beberapa panduan latihan teknik rahasia, ada juga panduan tentang cara meningkatkan tekad seseorang. Berdasarkan materinya, seseorang perlu fokus pada hatinya, menganalisisnya, belajar lebih banyak tentangnya, dan terus meningkatkan diri. Mata dewa terus memancarkan cahaya kemasan yang buram, dan kejutan pikiran di dalamnya terus diperkuat. Itu sudah melampaui batas level dewa sejati. Ada celah besar antara dewa sejati batas dan dewa ruang hampa sejati, namun Luo Feng masih bisa dengan mudah menahannya. Karakter terus bermunculan di gunung es, namun ini masih jilid pertama. Ternyata itu jilid yang panjang. Kemudian karakter berhenti muncul dan jilid pertama dari teknik mata dewa ditampilkan di gunung es secara keseluruhan. Butuh waktu lama untuk hanya menampilkan jilid pertama.
Jika tekad seseorang tidak lebih kuat dari batas dewa sejati, dia mungkin tidak bisa membaca jilid pertama. Luo Feng menghela nafas. Dia melihat gunung es lain di kejauhan dan karakter mulai muncul di permukaannya. Oh, teknik mata dewa jilid kedua. Luo Feng takjub dan mulai menghafalnya. Banyak karakter mulai muncul dari lereng gunung es yang transparan, dan dengan pandangan sekilas, Luo Feng bisa membaca teknik baru secara instan. Itu adalah keseluruhan bab dari jilid kedua. Dia sudah selesai membaca seluruh jilid. Luo Feng merasa lega. Setelah beberapa saat lagi, Luo Feng berbalik dan melihat gunung es lain di kejauhan. Dia bisa melihat karakter yang muncul dengan liar di lereng gunung yang transparan dan dingin. Itu adalah jilid ketiga dari teknik mata dewa. Karakter-karakter itu terus bermunculan seolah tak ada habisnya. Di tempat lain, pemimpin kabut hitam melihat layar di istana. Apakah ini sudah jilid ketiga dari teknik mata dewa? Sangat cepat. Wow, 3 jilid pertama semuanya sudah ada di sana. Bima Sakti telah mempelajari 3 jilid pertama, yang artinya dibandingkan dengan semua prajurit sebelumnya yang mencoba tugas ini, dia adalah kandidat terbaik. Total ada 9 jilid. Mari kita lihat jilid mana yang akan dia akhiri. Apakah Yang Mulia Raja Dewa meletakkan ke-9 jilid di sana? Pemimpin yang menjulang tinggi bertanya bingung. Para pemimpin lainnya menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu? Prajurit terbaik sebelumnya hanya menyelesaikan 3 jilid pertama. Siapa yang tahu berapa banyak jilid yang ditaruh di sana? Meskipun mereka berempat adalah pemimpin dan keempatnya adalah makhluk agung yang tersegel, bahkan mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan semua 9 jilid teknik mata dewa. Jilid keempat, dia mulai jilid keempat. Kejutan pikiran sudah luar biasa sekarang, namun prajurit Bima Sakti tampaknya tidak terpengaruh banyak. Mungkin dia bisa memahami lebih. Keempat pemimpin semua ingin tahu tentang berapa banyak Bima Sakti bisa belajar. Sementara itu, Luo Feng merasa lega. Akhirnya dia menyelesaikan 4 jilid pertama. Setiap jilid memiliki banyak bahan dan butuh beberapa saat untuk terungkap sepenuhnya di gunung es. Dia takut dia mungkin tidak bisa menahannya. Jilid kelima, Luo Feng melihat ke arah gunung es lain dan banyak karakter muncul di atasnya. Itu adalah jilid kelima dari teknik mata dewa. Luo Feng menjadi kesal setelah hanya sepertiga dari jilid kelima yang muncul. Tidak, dia menatap mata dewa di langit. Cahaya kemasan yang kabur menutupi dirinya dan guncangan tekad menjadi lebih kuat. Guncangan tekad yang kuat, kata Luo Feng yang sudah merasa cemas. Aku sudah bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Itu pasti pada level Dewa Ruang Hampa sejati senior. Luo Feng terus menatap gunung es di kejauhan. Karakternya terus bermunculan. Dia dengan enggan tekadnya hancur sebelum menyelesaikan jilid itu. Tekanan kuat membebani tekadnya. Rasanya seperti gunung. Dan itu menjadi lebih berat, memperlambat pikiran Luo Feng. Jilid kelima, cepat, cepat. Luo Feng gugup. 15 detik lagi berlalu. Isi jilid kelima ditampilkan secara keseluruhan di gunung es. Dan jilid baru mulai muncul di gunung es lainnya. Jilid keenam, kata Luo Feng. Dia bisa merasakan bahwa teknik itu muncul lebih cepat dan lebih cepat. Sebenarnya, teknik mata dewa memang muncul secara bertahap lebih cepat dengan setiap jilid. Wajah Luo Feng menjadi pucat di bawah kejutan pikiran yang mengerikan itu. Tubuhnya bergetar, namun dia masih menatap gunung es di kejauhan. Dia terus menghafal materi jilid ke-6. Luo Feng sudah tidak bisa menahan dan jatuh ke tanah. Tidak, tidak, kata Luo Feng. Dia tahu dia telah mencapai batasnya. Jika guncangan tekad semakin kuat, dia akan pingsan. Tidak! Luo Feng sangat ingin membaca lebih lanjut tentang teknik mata dewa. Aku tidak bisa jatuh. Setidaknya 6 jilid. Aku harus menyelesaikan 6 jilid. Luo Feng mengaum. Setiap detik terasa seperti sebuah era yang membuatnya seolah-olah karakter muncul terlalu lambat. Saya harus menyelesaikannya. Saya harus melakukannya. Itu hanya pikiran Luo Feng. Luo Feng bisa merasakan bahwa tekadnya hancur, tetapi dia masih berhasil. Dia menatap ke kejauhan dan bertanya-tanya, mengapa karakter itu muncul begitu lambat? Mengapa mereka tidak muncul sekaligus?
Akhirnya, semua karakter dari jilid ke-6 dari teknik mata dewa muncul di gunung es. Pada saat yang sama, jilid ke-7 mulai muncul di sisi gunung dari gunung es lainnya. Namun, Luo Feng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah menahan jilid ke-6, dia pingsan tanpa membaca jilid ke-7. Pilar cahaya muncul dan menutupi Luo Feng yang tidak sadarkan diri. Akhirnya, dia meninggalkan lantai 7. Di tempat lain, keempat pemimpin terdiam. Mereka menatap layar bersama-sama menahan nafas. Jilid ke-5 sudah selesai. Jilid ke-6 juga sudah selesai. Prajurit Bima Sakti telah jatuh. Luo Feng menghilang dari layar. Keempat pemimpin itu merasa lega. Jilid ke-6, sayangnya dia jatuh sebelum jilid ke-7 selesai. Namun semuanya kabur, jadi kita tidak bisa melihat apapun. Tidak mengherankan jika dia tidak bisa menyelesaikan jilid ke-7. Lagi pula, Yang Mulia Raja Dewa hanya memberi kami 6 jilid pertama. Bima Sakti hanyalah seorang ahli hukum, namun dia mampu menyelesaikan 6 jilid pertama. Dia lebih mengesankan daripada kami. Keempat pemimpin sedang mengobrol satu sama lain. Tidak ada apa-apa di layar. Ayo kita ambil kembali, kata pemimpin yang menjulang itu. Oke, kata pemimpin kabut hitam itu. Layarnya menghilang dari istana. Lagi pula, bahkan keempat pemimpin itu tidak dapat melihat apapun di lantai 8 dan 9. Itulah sebabnya mereka tidak tahu bahaya apa yang menunggu di lantai 8 atau rahasia macam apa yang ditinggalkan di lantai 9. Tunggu, ya kita hanya bisa menunggu. Jika prajurit Bima Sakti bisa mendapatkan warisan dengan sukses, tugas penyegelan akan hilang secara otomatis. Hanya ada satu tugas untuk ahli hukum, dan jika seseorang berhasil, tugas itu akan hilang dan tidak akan muncul lagi. Bisakah prajurit itu berhasil? Pemimpin kabut hitam itu khawatir. Seorang tentara berhasil mencapai lantai 8, tetapi dia gagal pada akhirnya. Kami bertanya kepadanya tentang lantai 8 ketika dia keluar, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun tentang itu. Pasti ada rahasia besar di lantai 8. Jika tidak, Yang Mulia Raja Dewa tidak akan menghapus ingatannya, kata pemimpin wanita lapis baja perak. Tunggu dan lihat saja. Para pemimpin itu memang penasaran. Saat ini, Luo Feng melihat bahwa waktu dan ruang di sekitarnya terpelintir dan dia dipindahkan ke lantai 8. Bahkan setelah Luo Feng muncul di lantai 8 Menara Wuki, dia masih terpesona oleh pemandangan di lantai 7. Memang sulit untuk membuat terobosan dalam tekad yang keras. Di lantai 7, tekadku diperkuat dan aku harus mencapai level Dewa Ruang Hampa Sejati tingkat atas. Itu mendekati batas Dewa Ruang Hampa Sejati. 6 jilid, aku mendapat 6 jilid teknik mata dewa. Hanya 3 jilid pertama Duanmi yang cocok untuk dilatih oleh dewa sejati, dan 6 jilid teknik mata dewa ini akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Luo Feng cukup puas, bahkan Sungai Duandong tidak memiliki teknik mata dewa, yang berarti itu adalah teknik kuat yang dimiliki secara eksklusif oleh dunia jin. Aku sekarang berada di lantai 8 yang merupakan tantangan terakhir di Menara Wuki. Luo Feng melihat sekeliling. Ada ruang di sekitarnya dan ada bentang alam kecil yang mengambang di ruang luas di kejauhan. Itu sangat kecil sehingga dibutuhkan 100 langkah untuk menyelesaikan berjalan dari satu ujung ke ujung lainnya. Hanya ada satu bentuk lahan di ruang tak berujung. Luo Feng terbang ke arahnya seperti seberkas cahaya. Tampaknya dekat tetapi butuh waktu lama untuk mencapainya. Waktu dan ruang sepertinya ditekan, jadi dia tidak bisa berteleportasi. Ada rahasia besar yang tersembunyi di Menara Wuki. Makhluk tersegel itu luar biasa. Tidak ada yang berhasil dalam waktu yang tak ada habisnya. Apa yang akan menghalangi jalanku untuk menemukan rahasia besar itu? Luo Feng penasaran sekaligus khawatir. Shoo, dia terbang lama sebelum mendarat di pulau itu. Itu tampak gersang dan terpencil. Namun di tanah ada banyak karakter kuno. Luo Feng melihatnya. Ada karakter sederhana. Tingkat ke-8 adalah langkah terakhir menuju puncak. Amati ruang di sekitar Anda dan dapatkan satu teknik. Jika Anda berhasil, Anda akan mencapai tingkat ke-9 Menara Wuki. Jika Anda gagal, ingatan Anda akan dihapus dan Anda akan meninggalkan Menara Wuki.
Setelah Luo Feng selesai membaca instruksinya, karakter kuno itu menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling ke ruang. Karakter besar muncul di ruang sekitarnya. Masing-masing tampak seperti bintang, saling terhubung membentuk gambar. Tidak ada satu koma pun di antara karakter-karakter itu. Mereka semua terhubung. Dia tidak tahu di mana awalnya atau di mana akhirnya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Luo Feng akan berhasil ke lantai 9 Menara Wugi? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.